Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melinda Fitriana Saloni Kapela. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Institut Agama Kristen Negeri Manado dengan prodi Pendidikan Agama Kristen. NIM 24010109. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Teologi Perjanjian. Nah, pada kali ini saya akan membahas tentang eklesiologi Perjanjian Baru. Nah, dalam eklesiologi Perjanjian Baru ada 4 pokok yang akan kita bahas. Yang pertama, gereja sebagai tubuh Kristus. Yang kedua, identitas dan panggilan umat Allah. Yang ketiga, gereja dalam masyarakat majemuk. Dan yang keempat, tanggung jawab sosial dan kolaboratif gereja. Nah teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu memahami apa yang dimaksud dengan eklesiologi. Kata eklesiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu eklesia, yang berarti orang-orang yang dipanggil keluar dari gelap menuju ke terang. Jadi, eklesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gereja, meliputi identitasnya, tujuan keberadaannya, tugasnya, dan hubungannya dengan Kristus maupun dengan dunia. Nah, dalam Perjanjian Baru, gereja bukan pertama-tama dipahami sebagai sebuah bangunan tempat beribadah, melainkan sebagai persekutuan orang-orang percaya kepada Kristus yang dipanggil Allah untuk hidup dalam iman, kasih, dan pelayanannya. Kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu gereja sebagai tubuh Kristus. Teman-teman, Rasul Paulus dalam 1 Korintus 12 ayat 12-27 menjelaskan bahwa gereja diibaratkan seperti tubuh manusia. Sebuah tubuh memiliki banyak anggota seperti tangan, kaki, mata, dan telinga. Walaupun berbeda-beda, semuanya saling membutuhkan. Demikian juga dengan gereja. Setiap orang percaya memiliki karunia, talenta, dan juga pelayanan yang berbeda-beda. Ada yang dipanggil menjadi pengajar, pemimpin, penginjil, pelayan, atau melayani dalam bidang sosial. Semuanya pelayanan tersebut sama pentingnya di hadapan Tuhan. Kristus adalah kepala gereja, sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 1 ayat 22-23, artinya seluruh kehidupan gereja harus berpusat kepada Kristus dan dipimpin oleh kehendak-Nya. Nah, melalui gambaran tubuh Kristus, Paulus mengajarkan bahwa tidak boleh ada kesombongan ataupun rasa rendah diri dalam gereja. Semua anggota memiliki nilai yang sama dan dipanggil untuk saling membangun. Dalam kehidupan gereja, masa kini konsep ini mengingatkan bahwa keberhasilan pelayanan kita tidak hanya bergantung pada pendeta atau majelis, tetapi pada seluruh jemaat yang bekerja sama dalam kasih. Nah, kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu identitas dan panggilan umat Allah. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9, Petrus menyebut orang percaya sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Teman-teman, ayat ini menunjukkan bahwa identitas gereja berasal dari Allah, bukan dari status sosial, jabatan, atau latar belakang manusia. Sebagai umat Allah, gereja dipanggil untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kekudusan, kasih, dan kebenaran. Selain itu, gereja memiliki tugas untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar kepada dunia. Nah, panggilan ini tidak hanya dilakukan melalui khotbah, tetapi juga melalui sikap kehidupan kita sehari-hari. Nah, kita sebagai mahasiswa, kita dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kejujuran, tanggung jawab, kepedulian, dan kasih kepada sesama. Dengan demikian, identitas sebagai umat Allah harus terlihat dalam karakter. Pada pembahasan yang ketiga, kita akan membahas yaitu
gereja dalam masyarakat pengikut. Teman-teman, yang kita tahu bersama, Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai suku, budaya, bahasa, dan juga agama. Dalam situasi seperti ini, gereja dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia, sebagaimana diajarkan Yesus dalam Matius 5 ayat 13-16. Menjadi garam berarti memberikan pengaruh yang baik bagi masyarakat. Sedangkan menjadi terang berarti menunjukkan jalan kepada Kristus melalui kehidupan yang benar. Gereja tidak boleh mengasingkan diri dari masyarakat. Sebaliknya, gereja harus hadir membawa damai, membangun persaudaraan, menghormati perbedaan, serta bekerja sama dalam berbagai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perbedaan ini bukan menjadi alasan untuk saling membenci, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus kepada semua orang. Dengan demikian, gereja menjadi saksi Injil melalui tindakan nyata yang membawa damai dan pengharapan. Dan pembahasan yang terakhir yaitu tentang tanggung jawab sosial dan kolaboratif gereja. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa iman harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Dalam Yakobus 2 ayat 17 dikatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Karena itu, gereja tidak hanya berfokus pada ibadah dan kegiatan rohani, tetapi juga harus peduli terhadap kebutuhan masyarakat. Misalnya, membantu korban bencana alam, memperhatikan orang miskin, mengunjungi orang sakit, mendukung pendidikan anak-anak, dan menjaga lingkungan hidup dan juga ikut menciptakan perdamaian. Selain itu, gereja juga dapat bekerja sama dengan pemerintah, sekolah, organisasi, masyarakat, maupun lembaga sosial yang melaksanakan pelayanan yang membawa manfaat bagi banyak orang. Kolaborasi ini seperti menunjukkan bentuk nyata dari kasih Kristus yang diwujudkan melalui pelayanan kepada sesama. Dengan demikian, gereja menjadi alat Allah untuk menghadirkan damai sejahtera di tengah dunia. Nah, dari penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa ekklesiologi dalam Perjanjian Baru mengajarkan bahwa gereja adalah persekutuan orang percaya yang dipanggil Allah untuk menjadi tubuh Kristus di dunia. Sebagai tubuh Kristus, setiap anggota memiliki peran dan karunia yang berbeda, namun saling melengkapi. Sebagai umat Allah, gereja dipanggil hidup, kudus, dan menjadi saksi Kristus. Di tengah masyarakat yang menjemuk, gereja harus menjadi garam dan terang dunia melalui kasih, toleransi, dan pelayanan. Selain itu, gereja juga bertanggung jawab untuk melayani masyarakat melalui tindakan nyata yang mencerminkan kasih Allah. Nah teman-teman, kiranya melalui pemahaman ini, kita semakin menyadari bahwa gereja bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga komunitas orang percaya yang diutus Allah untuk menghadirkan kasih, damai, dan keselamatan bagi dunia. Demikianlah pemaparan materi mengenai ekklesiologi Perjanjian Baru. Kiranya Bapak Ibu, saudara-saudari yang melihat video ini bisa mengerti dan pahami dan juga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Dan hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.